Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LCAD Magelang. Dimanapun berada, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan 79. Kita hari ini telah tiba pada pembacaan Injil Lukas pasal yang ketiga. Ada satu tema yang kita akan renungkan bersama, silsilah. Ya, silsilah itu kita baca pada Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Kalau Bapak Ibu baca, ada gambaran urutan silsilah, karena di sana dituliskan ada beberapa nama, kemudian sampai kepada silsilah Yesus sendiri, Yesus Kristus. Silsilah ini biasanya adalah bagian yang kadang-kadang orang sering merasa kurang paham ya. Kenapa kok ditulis? Apa yang saya bisa pelajari? Kalau kita baca Alkitab, biasanya kita suka pada catatan-catatan sejarah, peristiwa ya, kemudian ada kejadian-kejadian yang kita bisa paham atau mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Hanya seringkali kalau tiba pada silsilah, kita hanya membaca nama-nama, ini anak dari siapa. Kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita bingung. Apa ya maksudnya yang kita bisa pelajari. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama, ada beberapa referensi yang kita bisa lihat dari observasi silsilah ini. Mari kita belajar, kita interpretasi apa yang kita bisa pelajari. Pertama, kalau Bapak Ibu baca di ayat 23 sampai 39 ada urutan nama-nama yang kemudian kalau kita baca ada beberapa nama-nama yang bahkan mungkin kita kenal ya, atau kita pernah membacanya dalam Alkitab. Di antaranya saya ingin membaca pada ayat yang ke 36, 37, dan 38. Anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Dari sini kita bisa lihat ada beberapa nama yang mungkin kita juga kenal dalam sejarah Alkitab ya. Kita tahu nama-nama itu dan tahu peristiwanya. Adam, Set, anaknya Enos, kemudian Nuh ya, itu adalah peristiwa-peristiwa yang kita juga kenal. Nah, jadi apa yang kita bisa belajar? Silsilah ini, nama-nama ini memberitahu kita ya, kiranya juga meneguhkan kita bahwa iman kita ini juga ada sejarahnya. Itu yang pertama ya. Jadi berkaitan dengan sejarah. Jadi silsilah itu menolong kita untuk melihat bahwa iman yang kita miliki hari ini ada dasarnya, ada sejarahnya. Jadi iman orang-orang percaya itu bukan hanya berdasarkan pikiran kita saja atau bayang-bayang kita ya, tetapi kita dapat melihat bahwa segala sesuatu yang kita dapat imani hari ini di dalam Kristus Yesus itu bukan yang tiba-tiba ada, tetapi bahkan ada sejak permulaan zaman ini. Kiranya ini juga yang akan meneguhkan kita. Kenapa silsilah itu harus ditulis? Kenapa silsilah itu menjadi sesuatu yang penting? Karena Tuhan juga ingin menolong kita, memberitahu kita bahwa kita ada hari ini itu karena juga ada prosesnya, ada sejarahnya yang terjadi, dan kita tidak sendirian hari ini karena ada orang-orang yang sudah juga melewati masa seperti kita dan mereka bisa berhasil, mereka bahkan bisa mengalami kemenangan. Sama seperti Bapak Ibu kalau membaca pahlawan-pahlawan iman di Ibrani pasal 11 ya, ada pahlawan-pahlawan iman yang dituliskan di sana, ada Nuh, ada Abraham ya, dan ada banyak tokoh-tokoh iman yang lain. Nah, sejarah-sejarah ini mengingatkan kita bahwa iman kita adalah iman yang punya dasar sejarahnya. Jadi kiranya ini juga akan meneguhkan kita bahwa iman kita adalah iman yang juga bukan iman hanya berdasarkan pemikiran kita belaka. Kedua, dari silsilah ini kita bisa belajar ada banyak nama-nama yang tertulis di sana. Bahkan mungkin nama-nama yang kisah hidupnya tidak terlalu baik atau kisah hidupnya mungkin mengalami kegagalan. Tapi dari silsilah ini kita dapat belajar kedua, Tuhan itu berdaulat. Ya, kalau kita membaca ada beberapa kisah-kisah yang mungkin seolah-olah
dari garis keturunan itu ketika orang ini tidak melakukan atau tidak melaksanakan apa yang sebenarnya dirancangkan Tuhan melalui kehidupannya, bukan berarti kemudian ya rencana Tuhan itu gagal. Kalau Bapak Ibu baca ya ada raja-raja yang bahkan kemudian melakukan kejahatan-kejahatan di dalam silsilah yang terjadi ini. Tetapi kita bersyukur ya sejak Tuhan menciptakan, sejak Allah menciptakan dunia ini, sejak Allah berencana untuk menghadirkan Kristus bagi kita, ya tidak ada yang dapat menghentikan rencananya, melaksanakan kedaulatannya. Jadi kiranya ini juga menolong kita ya, dengan membaca silsilah ini kita tahu kalau Tuhan berdaulat atas silsilah yang sudah terjadi dulu, Dia bahkan berdaulat sampai saat ini ya, sampai hari ini. Kalau mungkin hari-hari ini kita mengalami pergumulan ya, kesulitan, jangan menyerah karena Tuhan sanggup untuk memulihkan kita, sanggup untuk membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan. Sama seperti rencananya tidak gagal yang Dia dapat tunjukkan dalam silsilah yang kita lihat di Lukas pasal 3. Ya, kita juga percaya bahwa Tuhan juga sanggup berdaulat melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dari silsilah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tertib ya. Jadi ada catatan-catatannya dan catatannya sangat urut ya. Kalau kita baca itu sangat luar biasa. Bagaimana Allah memberitahu kita, Dia membuat daftar-daftar dengan sangat tertib. Nah, mari kita juga belajar interpretasi dari hal ini. Allah itu bukan hanya mencatat nama-nama orang-orang yang termasuk dalam sejarah, tapi Dia bahkan mencatat banyak hal dalam hidup kita. Mazmur 56 ayat 8 berkata demikian. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa Dia mencatat kesedihan kita, mencatat pergumulan kita. Mari kita juga bersyukur untuk itu ya, karena hal-hal yang kita alami pun Tuhan punya daftarnya, Tuhan mengetahuinya, Tuhan punya catatannya. Ibrani 6 memberitahu kita bahwa Allah itu tidak melupakan apa yang kita lakukan dalam kasih. Hal-hal itu pun Tuhan catat. Maliaki 3 ayat 16 berkata demikian. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Bahkan apa yang kita katakan satu dengan yang lain, apa yang kita katakan kepada Tuhan tentang Tuhan, Tuhan itu mendengar dan mencatatnya. Hari ini mari kita juga belajar ya, kita kemudian sungguh-sungguh berhati-hati mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dengan hidup kita. Semuanya itu ada di catatan Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang sangat tertib, dan kiranya ini juga menolong kita untuk lebih berhati-hati dalam hidup kita. Yang keempat, kita bisa belajar bahwa dari silsilah ini ketika Tuhan menuliskan satu demi satu nama itu, ada satu hal yang sangat indah bahwa ini bukan hanya daftar nama begitu saja yang dicatat. Ya, bukan Tuhan hanya menyimpan daftar nama begitu saja, tetapi kita bersyukur karena Tuhan mengetahui nama kita. Kita punya Allah yang kenal kita. Orang tua kita yang memberi kita nama, tetapi Tuhan sendiri yang tahu nama kita satu persatu. Yesaya 42 ayat 1 berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Hari ini kita belajar bersyukur ya untuk silsilah ini yang kita dapat belajar. Tuhan itu mengetahui nama kita masing-masing. Kalau ada orang yang kenal nama kita, orang yang tahu nama kita, biasanya salah satu hal yang paling menonjol adalah ya orang itu peduli, makanya dia ingat nama. Mungkin kita punya teman-teman yang kita tahu namanya sepintas, atau bahkan kadang-kadang kita sudah lupa siapa ya namanya dia gitu. Tetapi kalau kita sampai mengingat nama-nama orang-orang, ya tentunya nomor satu kita peduli kepada dia.
Atau kemudian yang kedua bisa lebih dalam lagi hubungannya, kita mengasihinya, memperhatikannya. Jadi sama, Tuhan itu pun tahu nama kita karena Dia peduli dengan kita satu persatu. Mungkin hari-hari ini ada yang kita merasa, gak ada orang yang peduli, aku itu sendirian, aku mengalami ini gak ada yang memperhatikan. Ingat baik-baik, ayat ini, silsilah ini juga mengajarkan kepada kita, kita punya Tuhan yang peduli karena Dia juga mengetahui nama kita. Yang terakhir, ini sangat luar biasa ya, firman Allah mengatakan, saya ingin baca di ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi silsilah Yesus itu dimulai dari nama Allah. Allah, anak Allah. Kemudian di sana ada Adam. Adam ya adalah bapa semua orang. Ya, Adam manusia pertama dan kita semua adalah keturunannya. Jadi kita baca bagaimana silsilah ini bukan hanya sampai kepada orang-orang Yahudi, tapi bahkan sampai kepada semua orang, semua bangsa. Jadi kalau kita lihat silsilah tadi, anak Allah, anak Adam, terus sampai kepada Yesus dan sampai kepada kita hari ini. Seharusnya ini membuat kita bersyukur karena sesungguhnya silsilah itu sampai ya kepada kita. Artinya keselamatan itu disediakan bagi kita semua. Kita ini anak Allah, kita punya hubungan dengan Allah. Jadi kalau silsilah ini terus sampai kepada kita hari ini, kita boleh bersyukur karena kita masuk dalam silsilah kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah, Bapa kita menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita pun menjadi keluarga kerajaan Allah. Hari ini mari kita bersyukur untuk silsilah yang kita bisa pelajari. Di dalamnya kita bisa tahu bahwa iman kita ada sejarahnya, ada dasarnya. Tuhan kita itu berdaulat, Tuhan kita itu tertib, Tuhan itu mengetahui nama kita. Bahkan Tuhan menyediakan keselamatan untuk kita semua. Dan biarlah melalui pembacaan ini, kalau besok lain waktu kita juga ketemu silsilah-silsilah lain yang dituliskan. Mari kita mendoakannya, Tuhan, apa ya yang aku bisa belajar dari catatan nama-nama ini. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari silsilah itu. Demikian renungan firman Tuhan yang kita bisa pelajari bersama. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dari catatan nama-nama yang tertulis dalam firman Tuhan, kami dapat menyadari ada begitu banyak orang yang Tuhan juga pakai, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih karena kami tahu apa yang kami percaya hari ini ada dasar sejarah yang kuat. Terima kasih kami dapat mengetahui bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau Allah yang tertib untuk mengatur segala sesuatunya sehingga dapat terencana dengan sempurna, dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang luar biasa, yang memperhatikan setiap kami, yang peduli dengan nama-nama kami. Bahkan Engkau yang sudah menyediakan keselamatan bagi kami. Berkatilah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami terus ada dalam ucapan syukur, karena apa yang Tuhan rencanakan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Karena itu tolong kami belajar merespon cinta kasih Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih karunia menyertai seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa untuk melepaskan dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.